cara untuk mengisi atribut untuk luasan yang kecil dari 0,5 hektar. Itu caranya ada dua ya. Kalau misalnya jumlah dari belangko yang kecil dari 0,5 hektar itu terlalu banyak. Ini contohnya kalau di sini ada sekitar 270. Ini kita bisa pakai cara spatial analisis. Kalau misalnya hanya sedikit 40 atau 30-an itu kita bisa pakai cara merge di menu editor ini. Nah, sekarang saya akan coba praktekkan bagaimana caranya kita jika hamparan ini terlalu banyak gitu. Ini yang contohnya ada 270 yang akan kita isi. Untuk langkah pertamanya kita perlu pastikan dulu ini data kita ini sinkron dulu per masing-masing filenya. Ini saya contohkan ya. Saya buat simbologi untuk QNAME 2021 dengan yang pertama itu kita harus sinkronkan QNAME 2021 dengan jenis lahan. Ini. Oke, coba kita lihat. Nah, ini ada jalan tapi masih tegalan. Sebenarnya mana yang mau dipakai? Apakah tegalan dia atau jalan gitu. Jadi perlu disinkronkan. Kalau misalnya dia tegalan, perlu diisi juga di QNAME 2021-nya menjadi tegalan. Nah, ini juga perkebunan atau tegalan ini sebenarnya. Jadi harus sinkron dulu. Kalau misalnya perkebunan berarti di jenis lainnya harus ditulis juga perkebunan. Begitu sebaliknya. Kalau misalnya tegalan perlu diisi juga di QNAME 2021-nya menjadi tegalan. Nah, ini untuk sawah geroncek karena geronceknya sudah selesai. Jadi sawah irigasi ini ditulis juga menjadi sawah seharusnya di QNAME 2021. Dan tegalan ini juga menjadi tegalan, sawah geronceknya nggak ada lagi. Begitu seterusnya, ini harus sinkron dulu. Kalau misalnya ini udah sinkron, misalnya saya coba untuk mengedit ini. Misalnya ini tegalan ya, katanya ini jalan tapi ada tegalan. Sebenarnya ini tegalan, seharusnya kita ubah ini. Kita select by attribute, misalnya tadi QNAME 2021 jalan dan jenis lahan sama dengan tegalan ya, ada satu. Nah, kalau misalnya udah pasti ini peruntukannya apa, berarti jalannya sudah bisa kita ubah menjadi tegalan. Jadi perlu dirapikan lagi. Oke, seterusnya ini juga ada, coba kita update dulu. Kita remove, kita add value lagi. Nah, untuk jalan tegalan udah nggak ada lagi. Sekarang nah, untuk sawah geroncek, sawah irigasi coba kita rapikan juga. Kita select by attribute lagi, QNAME 2021 sama dengan sawah geroncek. Kita edit juga yang jenis lahannya. Kita select yang sawah irigasi dulu. Ada satu poligon, berarti di QNAME 2021 nya kita isi menjadi sawah. Karena untuk jenis lahan ini sudah dipatokkan ya kriterianya, ada sawah irigasi, sawah lebak, sawah pasang surut dan sebagainya. Tapi untuk di QNAME 2021 kita generkan aja menjadi sawah. Begitu juga tadi ada juga yang lain untuk jenis lahan yang tegalan. Ini jenis lahan tegalan. Ini ada beberapa. Katanya di jenis lahan udah tegalan, berarti ini di QNAME 2021 nya kita ubah menjadi tegalan. Coba kita update lagi simbologinya.
kita remove add value. Oke, sekarang yang masih rancu itu ada di ini ya, perkebunan Tegalan. Kalau misalnya datanya itu yang lebih kuat adalah Tegalan, yang benar-benar nyata di lapangan adalah Tegalan, berarti perkebunnya diubah menjadi Tegalan. Yang lain ini udah betul. Nah, ini semak Tegalan gitu ya. Atau mungkin Tegalannya dalam bentuk semak, bisa jadi nanti diisi aja di keterangannya menjadi semak. Ini ya, coba kita ubah yang semak Tegalan ini. Tadi kan kita juga bikin atribut baru ya, atribut baru yang berupa keterangan yang ini sebagai pendetailan dari atribut Tegalan ya. Jadi coba kita seleksi dulu. Tadi yang QNAME 2021 sama dengan semak N jenis lahan sama dengan Tegalan tadi. Ada satu poligon. Nah, ini semaknya kita ganti aja menjadi Tegalan. Nah, untuk yang semak ini kita pindahkan ke keterangan. Kita tulis di sini menjadi semak. Oke. Coba kita update lagi simbologinya. Nah, sekarang yang masih rancu adalah tinggal perkebunan satu ini ya, perkebunan Tegalan. Di sini saya akan memakai Tegalan, maka yang saya ubah adalah di QNAME 2021-nya. Kita ulangi cara yang sama. Ini sebenarnya langkahnya mudah sebenarnya, nggak ada cara-cara yang sulit. Cuman mungkin kita hanya dituntut ketelitian antara membaca data satu atribut dengan data atribut yang lain, agar dia tidak saling bertolak belakang dalam penafsirannya. Misalnya di QNAME 2021-nya terbangun, ternyata di jenis lainnya itu sawah, itu kan nggak sinkron gitu. Jadi kalau misalnya sawah di QNAME 2021, bisa jadi jenis lainnya itu harusnya sawah irigasi atau sawah dalam bentukan apa gitu. Tadi kita perkebunan ya, di QNAME 2021 perkebunan, kita N jenis lahan yang Tegalan. Oke. Lumayan banyak ini, coba kita pastikan lagi. Tadi perkebunan Tegalan, sebenarnya Tegalan. Oke, kita isi. Kalau misalnya dia Tegalan ya, kalau misalnya dia perkebunannya harusnya diisi tetap perkebunan. Di sini karena jenis lain Tegalan, maka saya akan ubah di sini menjadi Tegalan. Atau kalau misalnya ragu ini history datanya takut hilang, nah cukup ditulis di sini juga nggak apa-apa. Bikin kolom baru QNAME 2021 pasca ground check, itu beratnya. Ini sebelum ground check, ini pasca ground check. Terserah aja, atau mungkin mau di copy paste datanya menjadi dua data yang berbeda juga boleh. Di sini saya juga sudah membuat data file baru QNAME 2021 pasca ground check. Di sini saya coba isi aja di sini ya, Tegalan. Atau kalau juga nggak mau langsung di sini juga nggak apa-apa. Perkebunan sudah nggak ada lagi karena sudah dilakukan ground check atau pengisian secara DEX ya. Dikatakan bahwa di sini itu adalah Tegalan, bukan perkebunan. Oke, sudah. Sekarang coba kita update lagi simbologinya, apakah sudah sinkron. Sawah, berarti ini sawah yang kecil dari 0,5 hektar ya, yang belum terisi. Tegalan sudah. Nah, udah bagus nih datanya, udah nggak ada yang saling bertolak belakang isiannya. Mungkin nanti untuk Tegalan ini, karena dia banyak Tegalan itu perlu dirincikan lagi Tegalannya itu apa gitu. Di kolom keterangan tadi kita sudah ada isi satu ya. Coba kita lihat, ada semak tadi satu kita isi ini.
Nah untuk yang lain, tegalan-tegalan yang lain banyak nih, ada tegalan tegalan. Nah tegalan-tegalan ini perlu dirinci lagi nih, apakah dia masuk ke horti, palawija atau lain sebagainya. Ini lumayan juga nih, ada 151 poligon. Kalau misalnya nggak ada belangko atributnya, hanya kita tulis tegalan, bisa jadi ini potensi untuk kehilangan juga nanti kekuatan kita dalam rapat pokja, dalam penetapan LP2B nya nanti. Oke. Ini perlu dirincikan lagi nanti bagi yang belum ada isiannya, tegalannya apa gitu. Oke. Nah ini sinkronisasi yang pertama antara QNAME 2021 dengan jenis lahan. Kita sekarang sinkronisasi data yang kedua, jenis lahan dengan IP. Coba add value, coba kita bikin. Oke. Udah sinkron ya. Ini jalannya nggak ada IP-nya memang, karena jalan memang nggak ada IP-nya, perkebunan juga nggak ada IP-nya. Nah ini sawah 0 ini bisa jadi dia yang luasan yang kecil 0,5 hektar, memang tidak kita isi pada awalnya. Ini juga sudah tegalan 0, ini udah sinkron berarti ya. Kecuali nanti misalnya jalan ternyata ini 100, itu perlu kita pertanyakan. Perkebunan ini ada 200 mungkin dan lain sebagainya. Nah ini udah sinkron. Nah sinkronisasi yang ketiga, kita perlu sinkronkan QNAME 21-nya dengan produktivitas. Coba kita lihat. Oke, jalan nggak ada produktivitasnya, perkebunan nggak ada. Ini sawah 0, bisa jadi dia 0,5 hektar. 4,1 sawah betul, tegalan nggak ada, terbangun sudah. Berarti sudah, ini datanya sudah sinkron antara satu kolom dengan kolom lainnya. Nah selanjutnya proses setelah sinkronisasi atau finalisasi data ini, kita akan melakukan pengisian untuk luasan-luasan yang kecil dari 0,5 hektar tadi, yang tidak kita isi secara DEX, tapi kita isi dengan cara mengcopy data atau menyalin data tersebut dari data poligon yang terdekat atau yang bersebelahan. Ini kebetulan cukup banyak, ada 200 lebih. Jadi kita pakai cara analisis tool. Tapi kalau misalnya hanya ada 30 hamparan gitu ya, kita langsung aja select poligon mana yang masih kosong. Di sini misalnya ya udah, misalnya poligon yang terisi hanya adalah ini, kita langsung merge aja dengan editor merge gitu. Tapi kalau misalnya dia terlalu banyak itu, maka kita perlu pakai cara yang agak lebih lebih sederhana, tapi dalam satu proses saja. Oke, caranya itu kita pakai pertama itu agregat namanya. Agregat itu dia menghubungkan satu poligon dengan poligon lainnya, tergantung jarak berapa yang mau kita beri. Misalnya dalam jarak 50 meter, poligon itu akan saling menyatu, atau berdasarkan ketentuan-ketentuan lainnya. Di sini saya contohkan, cukup dicari nanti di search, menu search, pilih yang poligon. Nah untuk inputnya kita pakai LBS. Ini untuk outputnya kita bikin default dulu. Nah di sini saya asumsikan dalam jarak 50 meter, radius 50 meter, dia masih dalam satu kategori isian belangko yang sama, atau nanti tergantung pada persepsi atau asumsi Bapak Ibu sekalian, berapa kira-kira jarak dari poligon satu dengan poligon lain yang memiliki keseragaman isian yang sama. Di sini saya contohkan 50 meter. Selanjutnya kita klik OK aja langsung. Oke, sudah. Jadi kalau misalnya kita lihat, nah kelihatan kan, jadi dia menghubungkan poligon ini dengan poligon ini menjadi satu poligon yang sama. Oke, begitu. Nah selanjutnya ini ibaratnya cetakannya ya, cetakan
data nantinya yang akan menjadi pengisi dari luasan yang kecil dari 0,5 hektar. Nah, selanjutnya kita akan mengisi, karena kalau misalnya kita open atribut yang agregat ini, dia masih kosong, nggak ada data apa-apapun. Sementara kita butuh data ini sebagai cetakannya yang akan mengisi data 0,5 hektar. Kita perlu mengcopy isian data di sini atau isian atribut yang sudah terisi, kecuali yang 0,5 hektar itu, kita salin dari sini ke dalam agregat. Caranya, yang pertama kita perlu seleksi dulu untuk data-data yang sudah terisi. Kita open atribut dulu, select by atribut. Kita seleksi semua data yang sudah ada isiannya. Di sini kemungkinan yang lebih mudah itu kita langsung ke jenis lahan yang sawah irigasi, karena sawah irigasi sudah ada isiannya semuanya. Sementara untuk tegalan saya rasa belum. Sini saya contohkan ya, tegalan. Seharusnya tegalan ini harus ada isinya Bapak Ibu, kalau misalnya tegalan tersebut berada di lahan sawah. Kalau misalnya tidak di lahan sawah, oke, tidak apa-apa kalau misalnya tidak diisi. Tadi jenis lahan, tegalan ya, saya yakin ini belum ada isinya. Nah, ini belum ada isinya ya, masih kosong semua. Jadi yang lebih amannya data yang sudah terisi itu pada jenis lahan sawah irigasi, atau mungkin nanti sawah irigasi yang lainnya mungkin, atau tergantung logikanya. Yang pasti logikanya itu semua belangko yang sudah terisi gitu. Gitu. Jadi kita tujuannya untuk menseleksi semua isian yang sudah ada isian atributnya. Sini QNAME jenis lahan sawah irigasi. Oke. Sini ya, ini belangko yang sudah terisi semuanya 118. Nah, setelah kita seleksi, kita akan copy data yang terseleksi ini ke dalam agregat ini dengan cara memakai tool spatial join. Yang ini targetnya yang pasti agregat ya, targetnya. Sedangkan datanya bersumber dari mana adalah updating. Ini kita langsung oke kan aja. Oke, kita sudah dapat nih cetakannya, cetakan data yang sudah terisi. Nah, ini ada isiannya, IP. Nah, kok masih ada yang kosong? Nah, untuk yang kosong ini berarti dia berada di luar radius 50 meter tadi. Jadi dia untuk sawah-sawah yang terpencil jauh. Coba kita lihat ya, ini sawahnya di mana sih sebenarnya? Mana sawah ini berada? Nah, berada di sini, di sini. Jadi dia terpencil sendiri, poligon yang terpisah jauh. Oke, coba kita lihat updatingnya. Nah, dia berada jauh terpencil ya. Kalau misalnya distance-nya kita perpanjang jadi 100 meter, bisa jadi poligon yang sudah ada isinya di sini menyambung di sini gitu. Karena jaraknya hanya 50 meter tadi yang kita isi. Oke, jadi cetakannya masih ada beberapa yang masih kosong. Itu karena jarak yang kita pakai tadi 50 meter dan ada poligon yang tidak tercover di 50 meter itu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita kombinasikan cara ini dengan cara manual gitu. Nah, tadi kita sudah dapat cetakannya. Selanjutnya, dari cetakan ini kita akan pakai sebagai pengisi dari luasan poligon yang kecil dari 0,5 hektar. Caranya itu pertama kita seleksi dulu semua data yang kecil dari 0,5 hektar dan juga dia existingnya sawah. Kalau misalnya existingnya bukan sawah berarti tidak kita perlu isi. Jadi kita select by attribute dulu, select by attribute, updating LBS. Tadi kita untuk lebih mudahnya itu dia kan tidak ada nomor hamparan ya yang untuk yang kecil dari 0,5 hektar. Caranya itu kita seleksi no HPRN,
sama dengan 0, kan berarti dia semuanya ini yang tidak kita isi belangko atributnya, dan juga dia existingnya sawah. QNAME 2021 sawah. Nah, kalau perkebunan ngapain kita isi belangkonya? Tegalan juga Tegalan mungkin ada beberapa yang perlu kita isi. Bentuk juga terbangunan jalan itu tidak perlu kita isi. Oke. Berarti ada 107 poligon yang akan kita isi. Nah, selanjutnya caranya kita spatial join lagi, tapi target fiturnya adalah LBS dan sumber datanya dari join. Ini kita oke kan dulu. Nanti kita akan lihat. Oke. Sekarang coba kita lihat. Nah, ada 107 data tadi. Sekarang dia sudah memiliki isian belangko atribut. Ini ya. Sudah ada isiannya. Yang 0 ini berarti dia berada jauh dari jarak 50 meter. Oke, sekarang ini kan letaknya ini di IRTEC 1, IRTEC 1. Sementara data utama kita berada di yang ini. Kita akan copy aja langsung. File kalkulator, klik kanan, file kalkulator. Langsung kita pilih yang jenis lahan yang ada satu-satu di belakangnya. Double klik, oke. Sudah tersalin semuanya. IRTEC juga gitu, file kalkulator lagi. IRTEC 1, oke. Ini juga gitu, file kalkulator. IR non-tag 1. Ini juga file kalkulator non-IR. Non-IR. Ini JUT juga di kanan file kalkulator. Atau mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu mempunyai cara-cara yang lebih instan untuk menyalin ini, bisa dipakai IP juga gitu. IP, oke. P1 dan produktivitas juga gitu. Prod 1. Oke, sudah nih. Nah, untuk sisa atribut yang tidak terpakai kita hapus nanti. Caranya ini sudah nih, udah kita salin nih semuanya isiannya. Selanjutnya untuk atribut yang tidak kita pakai, ini semuanya sampai ke belakang ini kita akan hapus dengan memakai tool delete fill. Delete fill. Berarti yang spatial join ini kita select all. Yang tidak kita hapus itu yang pertama adalah ini luas CA, QNAME, WADMKK, WADMPR, WADMKC, QNAME 1 sumber, PRN, PRN 2, jenis lahan, IRTEC, non-IRTEC, JUT, semuanya sampai keterangan ini. Serta QNAME 2021 yang QNAME 2021 pasca background check yang saya bikin tadi. Kita oke kan. Nah, sekarang dia sudah lebih rapi, tidak ada lagi data-data yang lain. Oke. Nah, ini kan tadi hanya yang di luar yang 0,5 hektar aja. Nah, selanjutnya kita akan gabungkan data ini ke dalam updating yang ini, updating LBS. Nah, caranya perlu yang pertama itu kita hapus dulu data yang kecil dari 0, karena kan di sini juga ada datanya nih yang kecil dari 0,5. Ya, sekarang kita sementara ini belum ada datanya, belum ada belangko atributnya. Yang ada ini yang di updating yang ini. Pertama kita akan hapus dulu data 0,5 hektar yang ada di sini menggunakan data yang ini, data spatial join. Caranya itu kita pakai erase tool. Inputnya itu updating, sedangkan penghapusnya adalah updating spatial join 1. Ini baru kita posisikan penyimpanannya. Tadi
sp. Oke, misalnya ini erase update lbs 21. Oke dulu. Nah, kalau kita lihat ini datanya udah nggak ada lagi. Kok muncul ya? Ada yang salah kayaknya. Kosong. Oh ya, ini tadi terseleksi ya. Oh ya, terseleksi. Syaratnya harus tidak terseleksi. Kita hapus lagi. Kita ulangi lagi langkahnya, remove lagi. Pastikan ini nggak ada yang terseleksi ya. Ini sudah nggak ada yang terseleksi. Erase lagi. Inputnya update lbs, sedangkan penghapusnya yang pas join. Erase, ini kita tambahkan angka 1 belakang. Nah, ini dia sudah tidak ada lagi data yang ini, sementara data yang udah ada tuh yang di sini. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan data yang dari ini yang 0,5 hektar yang sudah ada isian belangkonya ke dalam erase update ini atau update lbs yang sudah fix. Cukup panjang ya caranya, agak ribet, tapi kalau misalnya datanya ada ribuan atau ratusan itu kita lebih efektif pakai cara yang ini. Caranya itu cukup mudah. Kita start editing dulu. Ini kita seleksi all, edit, copy, dan ini kita start editing juga, edit, paste. Oke, kita posisikan dia di erase. Oke, selesai. Dia udah tergabung untuk data-data yang baru tadi. Nah, di sini sudah tergabung. Ini bisa kita langsung save dan stop. Nah, ini data-data yang akan kita pakai. Nah, sebentar, ini masih ada data-data yang masih kosong. Kita lihat lagi, select by attribute. Pertama itu qname 2021 sawah n HPRN sama dengan 0 ya. Kalau misalnya kita urutkan jenis lahannya, ini masih ada yang kosong sebanyak 21. Nah, untuk yang 21 ini kita akan isi dia secara manual. Nah, di mana dia posisinya 21 ini? Nah, memang dia yang berada yang terpencil. Kita contohkan yang ini ya. Yang ini berarti dia lebih condong mendekati kemana? Ke sini atau ke sini? Misalnya ini kita akan gabungkan dia ke poligon yang ini. Kita klik keduanya, kita merge. Nah, ini kita pastikan yang tergabung dia ke dalam poligon yang besar. Nah, ini dia sudah ada isiannya, sudah tergabung. Begitu juga untuk isian-isian yang lain. Kita lihat lagi jenis lahan yang masih kita sortir. Sawah, sort qname 1 dan jenis lahan. Kita sortir dulu biar lebih enak melihatnya. Ada di sawah. Nah, ini ya berarti yang akan kita isi ya, sawah-sawah. Kita tinggal zoom aja satu-satu. Ini bila enak kita posisikan di sini. Poligon yang ini, kalau misalnya kita asumsikan dia lebih dekat ke sini, tinggal kita merge. Bentar, ini atau sama-sama dia sudah memang tidak ada belangko atributnya. Oh ya, sama-sama nggak ada belangkonya.
coba kita simbologi. Sawah Kinem 1 Kinem 2021 Kinem 2021 dan jenis lahan. Oke, berarti yang akan kita fokuskan itu yang sawah yang masih kosong ini ya. Yang ini kita hapus saja, ini juga remove. Yang akan kita fokuskan yang ini dengan yang ini. Sawah Tegalan. Coba kita terlibat lagi. Sawah. Yang akan kita isi yang ini. Sawah yang kosong. Posisinya ada di ini ya. Yang akan kita isi. Udah benar yang kayak gini. Nah, misalnya yang ini lebih dekat kemana, ke sini atau ke sini, tergantung asumsinya nanti. Kita merge. Oke. Mana lagi yang dulu? Ini bisa lebih dekat ke sini, kita merge. Kita lihat udah ada isiannya belum? Sudah ada isiannya, irigasi borok atas sampai dia benar-benar terisi semuanya. Ini juga ini berikan ke sini, misalnya editor merge lagi. Coba kita lihat mana lagi yang belum. Nah, ini kalau misalnya terlalu jauh ini atau mau digabungkan, kalau misalnya asumsinya ini dalam satu kawasan yang sama, oke, bisa kita gabungkan. Tapi kalau misalnya kita mengalami keraguan, nanti ini bisa titik-titik yang masih jauh-jauh ini bisa kita konfirmasi lagi ke penyuluhnya yang dapat berkegiatan di sana gitu. Coba kita lihat ada berapa jumlah yang belum terisi. Ini masih ada 17 lagi. Nah, misalnya kalau 17 ini tidak bisa kita tafsirkan secara mandiri karena ini kan terlalu jauh nih dari poligon-poligon yang terisi ini. Ini udah berada di puncak gunung kayaknya. Kalau dari polanya ya. Ini perlu kita konfirmasi lagi ke penyuluhnya. Tapi kalau misalnya dia masih berada di kawasan ini, di sela-sela ini, kita bisa sesuaikan dengan yang bersebelahan. Mungkin itu caranya Bapak Ibu untuk cara mengisi atribut yang kecil dari 0,5 hektar, cara manual maupun cara yang agak rumit tapi lebih sederhana atau tidak memakan waktu banyak gitu ya. Kenapa tidak memakan waktu banyak? Kalau misalnya datanya lebih dari 1000 gitu, itu perlu kita pakai cara-cara yang rumit tadi, tapi hanya 1 kali proses. Oke, sekian mungkin dari saya. Oh ya, ada yang ketinggalan. Nah, ini data-datanya kalau misalnya udah terisi, kita perlu pastikan lagi. Ini masih ada WADMKK maupun WADMKC yang masih kosong, itu perlu kita isi. Ini WADMKK nya masih kosong. Ini misalnya kita sesuaikan aja. Ini menjadi Pasaman Barat.
jangan sampai ada yang kosong atributnya kalau untuk yang expose. Coba kita urutkan. Nah, ini masih ada yang kosong banyak, kita isi dulu. Ya, dan KK. Ini juga WA dan PR-nya Sumatera Barat. Dan WA dan KC nya kalau misalnya dalam satu administrasi yang sama, ini Talamau ya, kita isi Talamau. Kita seragamkan saja. Apalagi berarti ini kan sawah-sawah baru ya, sawah-sawah interpretasi. Nah, ini sumbernya interpretasi, jadi QNAM 2019 nya tidak perlu kita isi. Oke, ini datanya sudah ready, tinggal nanti terhadap lahan-lahan tegalan itu apa bentuknya, itu kita isi keterangan di sini. Ini perlu nggak perlu sebenarnya QNAM 2001 ini, kita bisa langsung ubah langsung di sini. Yang tadi sinkronisasi data ini bisa kita hapus saja. Cara menghapusnya harus stop editing, save, stop editing, kita hapus. Oke, nah ini sampai kita ke tahap membuat basis data pertanian dengan baseline LBS. Nah, selanjutnya langkah-langkah selanjutnya itu kita perlu mempersiapkan data ini menjadi sebuah data usulan dengan cara yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan pada presentasi. Kita menambahkan beberapa atribut pendukung yang ini tadi. Ini langkahnya lebih kurang sangat mudah ya, tapi biar langkah ini bisa sekali jalan saja, alangkah lebih baiknya, karena ini datanya per kecamatan ya, ini satu kecamatan Talamau, ini kita selesaikan dulu keseluruhan kecamatannya. Nanti kita join dia menjadi sebuah spasial kabupaten gitu. Jadi nanti untuk proses ini, pengisian ini nanti bisa sekali proses di satu kabupaten saja. Nanti ini isinya ada panduannya di sini, irigasi baik atau scoringnya juga ada di sini. Nanti ini sangat mudah, kita tinggal fill kalkulator saja, kita select, kita isi scoringnya. Untuk teknik pengerjaan itu sangat mudah, hanya saja mungkin nanti perlu kesabaran saja atau perlu ketelitian dan kehati-hatian gitu, biar nanti tidak ada error-error atau tidak sinkronnya data. Nah, setelah ini kita isi nantinya, baru kita bikin layout peta sebanyak 6 ini yang nantinya akan Bapak Ibu eksposkan dalam agenda ekspos. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.